Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, apa kabarnya anak-anakku semua? Yes, alhamdulillah. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Nah, itu ya. Jadi, ya masa sekarang itu persiapan orang-orang yang berhaji. Ayo. Ya, haji itu adalah kewajiban umat Islam bagi yang mampu, termasuk rukun Islam yang nomor 5. Ya, ayo kita pemanasan dulu. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, untuk itu ya, karena haji adalah kewajiban umat Islam, maka Bapak pada sore hari ini akan menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Ada berapa rukun-rukun haji? Ada 6. Yang pertama itu adalah ihram. Nah, itu ya. Apa sih ihram itu? Ihram adalah keadaan suci sebelum memulai ibadah haji atau umrah. Ya, kalau dalam sholat itu dikatakan ya sebagai takbiratul ihram. Ya, itu ya. Seorang yang melakukan sholat itu harus suci ya, dari hadas besar maupun kecil. Jadi harus mandi dulu, wudhu dulu ya, dan lain sebagainya. Kayak begitu ya. Jadi ihram itu adalah keadaan suci sebelum memulai ibadah haji. Demikian juga umrah, kalau misalnya kita sedang melaksanakan umrah. Nah, jadi Bapak mau nanya nih, kalau baju ihram itu kayak apa? Baju ihram itu warna apa? Ayo, warna putih. 100 untuk anak-anak. Jadi baju ihram itu adalah baju yang dipakai saat ibadah haji atau umrah. Nah, itu ya. Baju ihram itu kalau untuk pria terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak dijahit. Ya, artinya ya kain-kain saja kemudian dipakai. Nah, itu dinamakan pakaian ihram, pakaian tanpa jahitan ya. Kalau untuk pria terdiri dari 2 lembar kain putih. Nah, kalau untuk wanita itu ya seluruh tubuh wanita itu ya
ditutup dengan kain putih itu tadi, ya, seluruh tubuhnya terkecuali wajah dan telapak tangan, ya, yang wanita itu tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ihram menandai masuknya seseorang dalam rangkaian manasik haji dengan niat haji di dalam hati. Jadi jamaah itu dianjurkan, ya, untuk melafalkan, ya, niatnya di dalam hati, ya, niat ihram haji dengan lisannya. Nah, sebelum niat, jamaah haji harus menyiapkan dirinya. Mempersiapkan apa? Supaya mandi dahulu, supaya baunya wangi, ya, begitu ya. Kemudian berwudu terlebih dahulu, sudah memakai baju ihram, segera meninggalkan larangan-larangan dalam haji sesudah niat ihram tersebut. Itu yang pertama. Rukun haji yang kedua itu adalah wukuf. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa wukuf itu? Yaitu wukuf adalah kehadiran seseorang di tanah Arafah, meski hanya sejenak tertidur atau hanya melewati area wukuf. Waktu wukuf itu dari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi jamaah haji dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Ingat kepada Allah Ta'ala dengan berzikir, mengucapkan tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil, dan doa ketika wukuf. Sebagaimana penjelasan Nabi di dalam hadis Al-Hajju Arafatu, yang artinya haji itu adalah wukuf di padang Arafah, berhenti sejenak di padang Arafah, ya. Kemudian yang ketiga, rukun haji yang ketiga itu adalah tawaf. Apa itu tawaf? Berkeliling, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Nah, ya, yang diawali dari Hajar Aswad. Ya, siapa yang tahu Hajar Aswad? Hajar itu artinya batu, aswad itu adalah hitam. Nah, jadi batu pilihan dari Allah Ta'ala yang berwarna batu hitam. Nah, itu ya. Tawaf rukun ini disebut juga sebagai tawaf ifadah. Nah, jadi jamaah itu dianjurkan untuk membaca talbiyah. Jamaah haji sudah boleh melakukan tawaf ifadah mulai dari tengah malam, ya, malam 10 Dzulhijjah, ya. Kalau sebelumnya maka tawaf ifadahnya tidak sah. Nah, itu ya. Sebagaimana penjelasan dari surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 29, yaitu wal yatawafu bil baitil atiq, yang artinya hendaklah mereka mengelilingi rumah lama, ya, rumah Allah lama, ya, yaitu yang disebut Ka'bah. Makanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun haji yang nomor 4 itu adalah sa'i.
Ayo, siapa yang tahu sa'i? Yaitu jalan kaki antara Safa dan Marwah, jalan kaki ya. Kalau mengelilingi Ka'bah 7 kali itu adalah tawaf, sedangkan kalau mengelilingi Ka'bah dengan jalan kaki itu adalah dinamakan sedangkan kalau sa'i itu adalah jalan kaki antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dengan perhitungan yaitu jalan dari Safa ke Marwah dihitung sekali. Jika sa'i dimulai dari Marwah ke Safa, maka jalan pertama itu tidak bisa dihitung. Ya, sa'i tidak boleh kurang dari 7 kali. Ya, sa'i dapat dilakukan dengan jalan kaki, tetapi bagi lansia atau orang-orang yang sudah tua renta, orang-orang yang sudah tua yang memiliki uzur, sa'i bisa dilakukan dengan duduk di atas kursi roda. Nah, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun haji yang kelima, yaitu adalah tahallul, yang mana dilakukan dengan cara mencukur rambut minimal 3 helai rambut, 3 lembar rambut. Sedangkan afdalnya, utamanya itu mencukur rambut semuanya kepala. Jadi satu kepala dicukur semua ya, secara merata, bisa dikatakan dengan botak ya, jadi gundul ya, begitu ya. Sebagaimana keterangan dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 26 yang berbunyi mu'allikina ru'usakum wa muqassirin, yang artinya jika Allah menghendaki ya, kepala kamu semuanya dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala kamu dan memendekkan rambut kepala kamu. Al-Quran surah Al-Fatah ayat 26. Anak-anakku sekalian, kemudian rukun haji yang ke-6 yaitu tartib. Tartib itu adalah urut, jadi harus berurutan sebagaimana dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya khudzu anni manasikakum, yang artinya ambillah dariku perihal tata cara manasik haji kamu. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Ahmad. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, sebelum kita nantinya melaksanakan haji, maka kita harus mengetahui, kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan tentang ibadah haji, karena mempelajari ya ilmu tersebut itu adalah hukumnya fardu ain ya, fardu ain yang harus dipelajari oleh umat Islam. Jadi ke-6 rukun haji ini harus dilakukan tanpa terkecuali. Rukun haji ini ya tidak dapat ditinggalkan sebagiannya dan digantikan dengan dam ya. Makanya hendaknya kita dari sekarang ini marilah kita untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu tentang haji, yang mana ibadah haji ini sering dilupakan oleh umat Islam semuanya. Nah, ayo sebagai pemanasan kita pada pertemuan sore hari ini, mari kita bersama-sama untuk melakukan lagu rukun haji ya. Rukun haji ada 6 semuanya. Yang pertama ihram beserta niat,
Yang kedua wukuf di tanah Arafah.